Ashhadu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini ataupun konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, nah ini kita akan melihat sahabat syarat untuk masuk ke dalam agama tetangga atau yang dikenal dengan baptis. Nah, ternyata setelah kami telusuri dan tim kami menelusuri bahwasanya baptis itu banyak versi. Dan pemahaman para pendeta ataupun pemuka agama tetangga ini memahami baptis itu dengan pemahaman yang berbeda juga. Jadi tidak ada aturan khusus ataupun tutorial khusus cara melaksanakan ataupun melakukan baptis. Dan ini sangat-sangat sakral. Ketika kita ingin masuk ke dalam agama tertentu, tentunya ada kuncinya ataupun ada hal-hal yang memang wajib dilakukan. Seperti dalam agama Islam, yaitu syahadat. Nanti kita akan melihat juga bagaimana proses pensyahadatan ketika seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi sebelumnya kita akan melihat juga bagaimana tutorial ataupun kunci masuk ke dalam agama tetangga. Dan ini sangat menarik untuk kita bahas supaya teman-teman terbuka wawasannya. Supaya teman-teman yang di luar daripada Islam bisa berpikir lebih jernih, bisa berpikir lebih luas lagi mana agama yang memang benar ataupun berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Baik, sebelumnya kita lihat dulu ini penjelasan ataupun cara baptis yang pertama, yaitu baptis selam. Tentunya sahabat penasaran, ini dia cuplikan videonya. Kebenaran firman ini memerdekakan Pak Yopi dari kuasa dosa, dari roh maut, dari roh najis, cabul jina, roh kotor, roh kegelapan apapun yang bertentangan dengan firman. Kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan yang kami sembah Allah yang Maha Kuasa. Dan kami percaya di dalam Yesus terjadi mujizat. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Baptis itu baptizo. Ya, baptizo itu artinya ditenggelamkan dan diangkat oleh kuasa Allah. Ya, ditenggelamkan dan diangkat oleh kuasa Allah. Kalau ada baptisan dengan cara yang lain, tentunya itu tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan lewat firman Tuhan ini ya. Nah, yang barusan kita lihat sahabat itu merupakan sosok pendeta Risuli Lubis. Nah, sosok pendeta ini ataupun pendeta Risuli Lubis mengatakan bahwasanya baptis itu berasal dari baptisu, ditenggelamkan. Nah, jadi sahabat sudah melihat bahwasanya baptis yang memang berasal dari firman Allah menurut mereka berasal dari Tuhan, yaitu ditenggelamkan. Tapi ini ada baptis versi lain yang dilakukan di luar negeri, dan ini baptis semprot. Nah sahabat tentu harus melihatnya karena ini cukup menarik. Baik, ini dia cuplikan videonya.
Nah sahabat, di video barusan kita sudah melihat mungkin ini di negara Afrika ataupun belahan negara-negara yang memang memiliki kekurangan air atau sumber air tidak sudekat, bukan sumber air sudekat. Sumber airnya sangat-sangat terbatas. Jadi inisiatif dari Bapak Pendeta melakukan baptis semprot supaya menghemat air. Jadi tidak buang-buang air. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Risuli Rubi sebelumnya, bahwasanya selain daripada baptis selam, maka itu tidak sesuai dengan firman. Jadi ini bagaimana ini? Ini kan semakin bingung kita. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan ataupun klarifikasi baptis yang sesungguhnya menurut pendeta lainnya, kita lihat dulu ini ada baptis versi yang lainnya sahabat, yaitu baptis celup. Ini lebih gokil lagi. Biasanya dilakukan kepada anak-anak yang baru lahir ataupun balita-balita. Ini sangat menarik. Ini juga di luar negeri, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mayoritasnya karena kita banyak air, yaitu baptis selam, ditenggelamkan kemudian diangkat. Baik, ini dia cuplikan video baptis celup. Nah sahabat, kita sudah melihat versi yang ketiganya sahabat, yaitu baptis celup. Cuman setahu saya ada satu jenis lagi, yaitu baptis percik, yaitu dipercik-percik. Ini ada juga versinya, cuman pada kesempatan kali ini saya tidak mencantumkan videonya. Nah, setelah kita melihat berbagai macam versi, ada yang versi ditenggelamkan, ada yang versi disemprot, mungkin karena dikit air di belahan dunia ataupun negara Afrika, dan ada yang versi dicelup, bukan ditenggelamkan, bukan disemprot, tapi dicelup, dinaikin, dicelup, dinaikin. Nah, ini menarik sahabat. Jadi kita juga harus melihat, supaya lebih objektif, kita melihat penjelasan baptis dari pendeta yang lainnya sahabat, sebelum kita ambil kesimpulan. Baik, ini dia penjelasan baptis dari pendeta yang lainnya. Pertama dong yang begini, Pak Pendeta, kenapa gemit itu baptis pakai cara percik? Orang lain silam, tapi kok kita pun percik? Nah itu pertanyaan biasa begitu toh. Jawabannya gampang saja. Pertama kita memahami bahwa tidak ada baptisan yang menyelamatkan. Tidak ada baptisan yang menyelamatkan. Tidak ada. Tidak ada satupun baptisan yang menyelamatkan. Karena itu kalau ada orang dari luar gemit, dia masuk di gemit, kalau dia sudah dibaptis, tidak akan pernah orang pendeta-pendeta gemit baptis ulang. Tidak lagi. Tapi jangan yang kita pungu. Kita pun kalau suka luar dari sini pi tampar lain, dong bilang kita pun salah semua. Jadi mesti ulang dibaptis. Baptis itu baptiso. Pak Pendeta, Alkitab itu kan tulis bahwa baptis itu pakai kata dasar bapto, kata kerja baptiso yang artinya menyelamkan. Oh betul, betul sekali. Koma, tapi yang dimaksud dengan menyelamkan adalah pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan selamkanlah mereka dalam nama, bukan selamkan dalam air. Pusing kali aku waktu belajar aja Kristologi. Nah sahabat, kita sudah mendengarkan versi penjelasan lain dari penjelasan baptis itu sendiri. Ternyata baptis itu tidak menyelamatkan menurut pendeta yang satu ini sahabat, bukan menurut kita ya sahabat. Ya kalau kita memang udah jelas pasti Islam adalah agama satu-satunya yang benar, di luar daripada Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam faqad lagha. Barang siapa yang memeluk agama selain daripada Islam maka akan tertolak di akhirat kelak. Itu menurut keyakinan kita sahabat. Nah, jadi sebenarnya sahabat, ini masih diperdebatkan, masih menjadi perbedaan yang sangat berbeda-beda di tiap-tiap gereja, di tiap-tiap pendeta. Itu memiliki versinya masing-masing. Ada yang percik, ada yang celup, ada yang semprot, ada yang selam. Mungkin ada yang lainnya, saya tidak tahu sahabat. Coba drop di kolom komentar kalau misalkan ada yang versi yang lainnya sahabat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara masuk Islam. Cara masuk Islam itu sangat-sangat simpel dan sama di seluruh negara, sama di seluruh wilayah, tidak ada cara yang berbeda. Diucapkan dalam bahasa Arab, kemudian diartikan baik dalam bahasa Spanyol, bahasa Romania, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya sahabat. Jadi kita akan melihat ini dia
proses pensyahadatan yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri, dan juga proses pensyahadatan secara massal juga sama, tidak ada berbeda antara satu negara dengan yang negara lainnya, tidak ada yang berbeda antara ustadz satu dengan ustadz yang lainnya, tetap proses pensyahadatan itu sama. Baik, ini dia cuplikan 3 video langsung sekaligus kita akan melihat proses pensyahadatan yang sama, cuman artinya yang berbeda, bukan artinya yang berbeda, artinya dengan berbagai macam bahasa, tapi maksudnya sama, yaitu mengesahkan Allah dan mengaku bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini dia cuplikan videonya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. An la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I testify that there is no God except Allah, and I testify that Muhammad, peace be upon him, is the messenger and the servant of God. Congratulations, sister. Don't forget to pray for me. I'm not saying bye, I'm just saying don't forget to pray for us, because Prophet Muhammad, peace be upon him, see, usually they give you the sales pitch before they sell you something. I'm giving you the good news after. The Prophet, peace be upon him, said that every bad action is destroyed and eliminated. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى رسول الله. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin asociados, sin iguales. Atestigo que Muhammad es su siervo, es mensajero. Atestigo que Jesús es su siervo, es mensajero. Allahu Akbar. Nah, sahabat, kita sudah melihat di 3 negara yang berbeda. Yang pertama di Indonesia, yaitu Bapak Deddy Corbuzier bersyahadat kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada kakak-kakak cantik keturunan India yang sekolah di Amerika Serikat, bersyahadat dalam bahasa Arab, kemudian diartikan dalam bahasa Inggris. Maksudnya sama, lafadznya sama, Tuhannya sama, nabinya sama. Yang ketiga, sahabat, yaitu di Kolombia, diucapkan dalam bahasa Arab, kemudian diartikan dengan bahasa Kolombia itu sendiri. Nah, yang ketiga ini secara berjamaah dan ada ditambah wa asyhadu Isa Rasulullah. Itu tidak masalah, karena kita mengimani seluruh nabi dan rasul yang Allah utus. Kenapa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah cuma cukup sebatas itu? Ini dipersingkat. Kalau misalkan kita mau tambah Isa Rasulullah, Idris Rasulullah, Adam, Nuh, Soleh, itu nanti kepanjangan nggak kelar-kelar, sahabat. Jadi cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah udah cukup, dan kita mengimani seluruh para nabi dan rasul tidak terkecuali. Jadi kalau misalkan ada seorang muslim mengkafirkan salah satu nabi dan rasul, maka batal syahadatnya. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, kembali lagi kepada para sahabat yang di luar daripada Islam, teruslah belajar, teruslah mencari tahu tentang Islam, dan kritislah terhadap agama yang Anda peluk di luar daripada Islam. Untuk sahabat-sahabat saya yang di luar daripada Islam, karena ini menyangkut dengan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang benar-benar, dan Tuhan yang benar-benar. Jadi seandainya Anda di luar daripada Islam, Anda menghembuskan nafas terakhir alias meninggoy,
maka itu sudah habis masa, sudah habis waktu untuk memeluk ataupun mencari kebenaran. Semoga Anda yang di luar pada Islam mendapat hidayah. Semoga kita dalam keimanan kita dalam Islam dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.